Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Sehari kemudian, di kasur, Fang Yuan duduk bersila. Cahaya putih besar seukuran wajah berada sejauh lengan dari wajahnya, diam-diam melayang. Fang Yuan mengeluarkan sepotong demi sepotong batu purba dari kantong uangnya dan melemparkannya ke dalam bola cahaya. Cahaya putih berkontraksi, tetapi menjadi lebih menusuk mata. Ketika menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, cahaya putih menyilaukan, dan Fang Yuan hanya bisa menyipitkan matanya untuk mengamatinya. Mungkin bagian terakhir, Fang Yuan bermain-main dengan batu purba di tangannya, mengetahui bahwa momen kritis ada di sini. Dia melemparkan batu purba ke dalam bola cahaya. Dia samar-samar bisa melihat batu purba mengambang di sekitar bola cahaya, seperti salju yang jatuh ke dalam air mendidih, terus-menerus mencair. Sejumlah besar bubuk batu jatuh ke tanah. Batu purba menghilang, dan bola cahaya meledak. Dengan bam, ketiga cacing gu terbang ke tiga arah. Satu jatuh di tempat tidur, sementara dua lainnya terbang ke dinding, dan kemudian jatuh ke tanah. Menyempurnakan Monglou Gu telah gagal. Hati Fang Yuan tenggelam. Dia dengan cepat menggerakkan jarinya, memanggil kembali cacing Gu-nya. Moonlight Gu dan Little Light Gu melambai ke Fang Yuan saat mereka melayang, perlahan mendarat di telapak tangannya, tetapi Little Light Gu lainnya tidak memiliki tanggapan. Itu tergeletak di tanah, tubuhnya yang berbentuk bintang 5 putih susu berangsur-angsur menghilang ke udara. Setelah beberapa napas, itu benar-benar menghilang tanpa jejak yang tersisa. Ini adalah harga fusi yang gagal, menurut resep peleburan yang berbeda, cacing Gu mungkin terluka sebagai akibatnya, atau ketika tidak beruntung, bahkan mungkin mati. Bahkan dengan pengalamannya yang kaya, menambah fakta bahwa Fang Yuan dapat melakukan banyak tugas dan memiliki resep yang tepat, masih ada kemungkinan kegagalan. Fang Yuan tidak kesal, dia telah melihat peristiwa seperti itu berkali-kali. Dia telah tampil terbaik, dan jika hasilnya masih gagal, itu hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Untungnya, bukan Moonlight Gu yang mati, tapi Little Light Gu. Saya bisa membeli satu lagi dari toko, mudah diisi ulang. Jika Moonlight Gu mati, tidak akan mudah mencoba mendapatkan yang lain. Dia punya banyak uang tunai sekarang, bahkan jika satu Gu cahaya kecil mati, dia bisa membeli yang lain. Selanjutnya, dia memeriksa Moonlight Gu dan Little Light Gu yang tersisa. Di permukaan kedua Gu, itu sedikit lebih redup dari biasanya. Ini adalah hasil dari Gu yang terluka karena kegagalan fusi. Begitu cacing Gu terluka, peluang fusi yang berhasil akan turun drastis. Saya harus menunggu mereka pulih sebelum saya terus mencoba. Fang Yuan tahu bahwa tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan, dan dengan cepat mempertahankan kedua Gu itu. Dia memperkirakan waktunya, setidaknya 3 hari kemudian dia akan bisa melakukan percobaan lagi. Kultivasi tidak berakhir di situ. Fang Yuan membuka telapak tangan kanannya. Tangan kirinya pucat, dan di telapak tangannya, ada lencana hijau dengan pola rumput, seperti tato hijau tua. Pikiran Fang Yuan bergerak, dan esensi purba di bukaannya mulai bergerak, seperti kabut merah muda yang mengalir menuju lencana di lengan kirinya. Lencana hijau langsung dihidupkan. Dari telapak tangan Fang Yuan, ujung rumput muncul, diikuti oleh daun bulat 9 daun hijau tua, terakhir diikuti oleh batang transparan hijau giok. Adapun akarnya, mereka tidak terekspos. Di telapak tangannya, tato hijau tua asli hilang, hanya meninggalkan jejak garis hijau tua. Itu mewakili jalinan rumput dengan telapak tangan Fang Yuan. Itu adalah Gu rumput peringkat 2, rumput vitalitas 9 daun. Saat ini, telapak tangan Fang Yuan seperti sebidang tanah, dan rumput vitalitas daun 9 tumbuh di atasnya, seperti seni indah yang terbuat dari ukiran batu giok. Fang Yuan mengulurkan jari tangan kanannya dan memetik daunnya. Dengan setiap potongan daun bundar yang dia petik, Fang Yuan bisa merasakan sedikit rasa sakit, seperti perasaan menarik rambutnya. Setelah 9 potong dipetik dan ditempatkan di samping tempat tidur oleh Fang Yuan, hanya ada batang telanjang dari rumput vitalitas 9 daun yang tersisa di telapak tangannya. Fang Yuan terus menyebarkan esensi purbanya.
Esensi purba peringkat 2 berwarna merah muda terus naik dari telapak tangannya seperti awan kabut, dan menutupi batang hijau giok. Batangnya terus menyerap esensi purba, dan akhirnya tunas mulai tumbuh dari dalam batang. Tunas ini berwarna hijau merah muda, kecil, halus dan sangat rapuh, pecah saat bersentuhan. Fang Yuan terus menggunakan esensi purbanya, dan kuncupnya tumbuh lebih besar, warnanya semakin dalam. Akhirnya tumbuh menjadi sepotong warna hijau tua, daun yang benar-benar matang. Saya menggunakan 20% dari esensi purba saya. Fang Yuan memeriksa bukaannya dan menyimpulkan. Dia hanya memiliki 44% esensi purba di lautnya, itu berarti dia hanya bisa membuat 2 daun vitalitas sekaligus. Setelah membuat karya lain, Fang Yuan mengambil sepotong batu purba dan dengan cepat memulihkan esensi purba di bukaannya. Ketika esensi purba naik menjadi 40%, dia memelihara daun vitalitas lagi. Membilas dan mengulangi seperti ini setelah setengah hari, dia akhirnya membuat rumput vitalitas 9 daun tumbuh kembali menjadi 9 daun penuh. Dia tidak mencabut daun kali ini, tetapi dengan pikiran, menyimpan rumput vitalitas 9 daun kembali ke telapak tangan kirinya, mengubahnya kembali menjadi lencana hijau. Dia mengambil daun yang dia petik dan memasukkannya ke dalam tas kecil, membawanya. Sepotong daun vitalitas adalah cacing gu peringkat 1, masing-masing bernilai sekitar 50 batu purba di pasaran. Ini berarti bahwa hanya dengan 9 daun ini, itu bisa memungkinkan Fang Yuan mendapatkan 450 batu purba. Tentu saja, dia mengeluarkan biaya untuk membuatnya, tetapi tidak termasuk biaya, dia masih mendapat untung sekitar 400 batu purba. Di antara semua aset keluarga, yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah rumput vitalitas 9 daun ini. Memilikinya sama saja dengan memiliki tambang emas. Dan rumput vitalitas 9 daun ini juga memiliki keuntungan, mudah diberi makan. Ia hanya membutuhkan air dan sinar matahari untuk bertahan hidup, sehingga hampir tidak ada biaya untuk membesarkannya. Kepada Fang Yuan, dia bisa menyerahkan semua aset keluarga lainnya, tetapi untuk rumput vitalitas daun 9 ini, dia harus menggenggamnya dengan kuat di tangannya. Tentu saja, jenis rumput vitalitas 9 daun gu ini tidak dimiliki oleh Fang Yuan sendirian. Di desa, yang lain memegang gu rumput ini juga. Faktanya, ada 5 gu rumput vitalitas 9 daun yang merupakan milik kolektif yang dimiliki oleh klan. Setiap hari ada master gu khusus yang misinya adalah membuat daun vitalitas dalam jumlah besar. Bagi Fang Yuan, ini adalah hal yang baik. Jika dia sendiri yang memiliki rumput vitalitas 9 daun, klan pasti akan menyerang dan membeli rumput ini gu dengan paksa. Sama seperti bagaimana Gu Yue Qingsu mewakili klan dan datang untuk membeli cacing minuman kerasnya. Gu yang berharga seperti cacing minuman keras, gu babi hutan hitam dan putih dan rumput vitalitas 9 daun, para petinggi. Klan semua ingin mengendalikannya dan membuatnya berguna bagi seluruh klan. 3 hari kemudian, bola ringan di bawah pengawasan Fang Yuan tiba-tiba meledak, dan cacing gu baru melayang di udara perlahan. Itu berkilau dan tembus cahaya, bengkok seperti bulan sabit, menyerupai sepotong kristal biru air. Singkatnya, itu seperti moonlight gu yang ukurannya diperbesar 2 kali lipat. Namun itu bukan gu cahaya bulan, tetapi gu cahaya bulan peringkat 2 peringkat lebih tinggi. Kali ini, fusi Fang Yuan berhasil. Monglo Gu dibuat dengan menggabungkan Moonlight Gu dan 2 Little Light Gu. Little Light Gu dapat meningkatkan kekuatan Moonblade sebesar 100%, tetapi 2 Little Light Gu masih meningkatkan kekuatannya sebesar 100%, dorongan ini bukan aditif. Tapi peringkat 2 Monglo Gu yang halus, kekuatan serangannya mencapai 3 kali lipat dari Moonlight Gu. Sebenarnya, ada banyak resep berbeda untuk menyempurnakan Moonlight Gu, dan memiliki banyak jalur kemajuan. Fang Yuan mengambil jalur ini untuk meningkatkan kekuatan serangan Moonblade hingga batasnya. Jangkauan serangan tetap tidak berubah, masih memiliki ruang lingkup 10 meter. Ada rute, menggunakan Moonlight Gu dan Stone Scar Gu untuk melakukan fusi, hasilnya adalah Moon Scar Gu. Kekuatan serangannya tetap tidak berubah, tetapi jangkauannya berlipat ganda, mencapai 20 meter. Ada rute umum lainnya, yaitu menggunakan Moonlight Gu dengan Whirlwind Gu untuk menyatu, menciptakan Moonwall Gu. Menggunakannya, Moonblade berubah dari biru menjadi hijau, dan pada saat yang sama lintasan serangannya menjadi melengkung.
Gu Yue Qingsu mengambil jalur ini. Adapun Gu Yue Fangzheng, dia menggunakan Gu Cahaya Bulan dan Gu Kulit Giok untuk membuat pakaian bulan. Ini adalah rute langka dan memiliki batas atas peringkat 5, menjadi Raja Harta Karun Cahaya Bulan Gu. Namun, memiliki resep peringkat 5 tidak berarti pasti mungkin untuk membuat cacing Gu peringkat 5. Banyak Master Gu peringkat 5 tidak memiliki satupun Gu peringkat 5 yang mereka miliki. Yang menyebabkan situasi canggung ini bukanlah kekurangan bahan, tetapi tingkat keberhasilannya. Fusi Gu bukanlah tingkat keberhasilan 100%. Semakin tinggi peringkat cacing Gu yang Anda coba perbaiki, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Di kehidupan sebelumnya, jangkrik musim semi musim gugur Fang Yuan memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 1% dan gagal berkali-kali. Terkadang, dia beruntung dan lebih sedikit cacing Gu mati, di lain waktu, semua cacing Gu mati bersamaan. Untuk menyempurnakan jangkrik musim semi peringkat 6, dibutuhkan semua cacing Gu peringkat 5. Setelah cacing Gu ini mati, semua kerja keras dan akumulasi Fang Yuan akan menjadi asap, menjadi ilusi. Fang Yuan gagal berkali-kali dan memulai dari awal berkali-kali, menyatu sekali lagi dan mengumpulkan cacing Gu dan bahan-bahan khusus lagi. Akhirnya, dia menyebabkan terlalu banyak keributan dan menimbulkan kemarahan publik, menyebabkan kehendak orang-orang menjadi tidak teratur, dan banyak kematian membentuk lautan darah dan mayat mengambang. Dia beruntung, karena dia akhirnya berhasil dan mendapatkan jangkrik musim semi musim gugur. Tetapi begitu dia mendapatkan Gu peringkat 6 ini, semua pembudidaya saleh yang mengincar Gu-nya selama ini datang untuk menyerang, dan bahkan sebelum dia mendapat kesempatan untuk membiasakan diri dengan Gu, dia bunuh diri. Ribuan juta tahun, itu karena tingkat kegagalan yang menjijikkan inilah yang menyebabkan banyak Master Gu berpangkat tinggi menyia-nyiakan upaya mereka, dan kembali ke titik awal. Satu-satunya cara adalah dengan sedikit mengekang tingkat kegagalan ini. Dan itu adalah Gu Vital. Tidak peduli hasil fusi, kegagalan atau keberhasilan, Gu Vital tidak pernah mati. Paling-paling terluka. Mengapa? Banyak orang menduga bahwa itu karena Gu yang vital adalah cacing Gu pertama Master Gu dan terkait dengan kehidupan Master Gu, membentuk hubungan dan koneksi mistis. Selama Master Gu masih hidup, jika fusi Gu vital gagal, paling banyak itu akan hampir mati. Tentu saja, cacing Gu lain yang digunakan dalam fusi memiliki kemungkinan kematian. Meski begitu, sebagian dari buah dan tenaga kerja guru Gu dapat diawetkan dan dikumpulkan. Gu yang vital adalah keberuntungan dan kemunduran terbesar Master Gu. Apapun Gu yang vital, itu dapat sebagian besar mempengaruhi jalur pengembangan Gu Master. Sebaliknya, Gu Master juga menemukan resep baru secara agresif untuk meningkatkan level Gu vital mereka. Beberapa resep sampah peringkat 2 dan peringkat 3, bagi Gu Masters, itu memperburuk prospek masa depan mereka. Ketika Fang Yuan menemukan bahwa jangkrik musim semi musim gugur telah menjadi Gu vitalnya, mengapa dia begitu bahagia? Inilah alasannya. Jangkrik musim semi musim gugur adalah cacing Gu yang sangat langka, memungkinkan orang lain untuk lahir kembali, itu adalah kemampuan yang menantang surga. Tidak peduli bagaimana itu dimurnikan, itu tidak akan mati. Jika ini adalah kehidupan Fang Yuan sebelumnya di mana jangkrik musim semi musim gugur bukanlah Gu vitalnya, jika dia terus memurnikan, itu berpotensi mati. Jangkrik musim semi musim gugur adalah peringkat 6, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh banyak Gu Master seumur hidup mereka. Sejumlah besar Master Gu bahkan tidak memiliki resep peringkat 6, dan masih mati-matian mencari. Jangkrik musim semi musim gugur, meskipun tidak dapat digunakan secara maksimal oleh Fang Yuan saat ini, masih merupakan harta terbesarnya. Warisan biksu anggur bunga dibandingkan dengan ini, adalah perbedaan antara langit dan bumi. Salju dingin berakhir, dan angin musim semi menggantikannya. Tanpa disadari, musim dingin telah berlalu, dan hari-hari musim semi tiba. Sungai gunung yang membeku mulai mengalir lagi. Kerucut es di bawah atap bangunan dan pepohonan bambu berkilauan dan tembus cahaya, meneteskan air di bawah sinar matahari. Di pagi hari, kedai anggur cukup kosong, tidak banyak peminum. Fang Yuan duduk di dalam kursi dekat jendela. Menurut permintaannya, sekelilingnya ditutupi oleh layar papan kayu, menciptakan ruangan kecil untuknya. Embusan angin bertiup dari jendela, dan bau bumi yang segar dan harum terjepit di antara udara,
membuat orang-orang yang menciumnya merasa riang dan senang. Jiang Ya duduk di seberang Fang Yuan, wajahnya penuh senyuman. Ini adalah batu purba kali ini, tolong konfirmasikan. Dia mengeluarkan 4 kantong uang, meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Fang Yuan. Apa yang ada di dalam kantong uang secara alami adalah batu purba. Fang Yuan tidak membukanya satu persatu, tetapi memeriksa beratnya dengan memegangnya di tangannya. Dia memiliki lebih dari 100 tahun pengalaman membuat kesepakatan dan transaksi, sehingga dia dapat dengan mudah mengetahui jumlah batu purba di tangannya. Satu kurang dan dia bisa segera tahu. Ini tidak ada yang istimewa, sejujurnya. Di bumi, ada seorang penjual minyak yang meletakkan koin di kemacetan dan meneteskan minyak di dalamnya, di mana minyak menetes dalam garis dan masuk ke dalam botol melalui lubang kecil tanpa tumpahan. Ada penembak dewa lain yang bisa menembak daun pohon dengan akurasi 100% dari jarak 100 meter. Ada juga seorang tukang daging yang bekerja selama bertahun-tahun, menggunakan tangannya untuk memeriksa beratnya, dia bisa mengetahui berat badan mereka yang tepat dan ketika diskalakan, persis seperti yang dia katakan. Bagaimana cara melatih keterampilan seperti itu? Tidak ada yang lain selain latihan membuat sempurna. Akumulasi pengalaman, jika cukup, dapat membangkitkan keajaiban. Setelah kelahirannya kembali, pengalaman semacam ini secara alami juga dibawa juga. Fang Yuan menggunakan tangannya untuk memeriksa, dan setelah tidak menemukan masalah, dia kemudian mengeluarkan tas kain kecil dan memberikannya kepada Jiang Ya. Jiang Ya menerimanya dengan kedua tangan dan membuka tas, memeriksa jumlahnya dengan cermat. Meskipun Fang Yuan memiliki 9 daun vitalitas yang dimilikinya, dia tidak berencana untuk menjualnya sendiri. Jika itu adalah Gu Yue Dongtu, dia lebih suka melakukan ini untuk mempertahankan hubungan sosialnya dan meningkatkan pengaruhnya. Tapi Fang Yuan enggan melakukan ini. Itu membuang-buang terlalu banyak waktu dan tenaga. Dengan demikian, dia menjual semuanya kepada Jiang Ya yang merupakan pemilik toko, jadi Jiang Ya bisa menjual rumput penyembuhan peringkat 1 Gu kepada anggota klan. Jiang Ya adalah saudara laki-laki Jiang He, dan ketika Fang Yuan sedang mencari cacing minuman keras, mereka bertemu sebelumnya. Saudaranya bahkan adalah rekan setengah aliansi Fang Yuan, dengan demikian, membuatnya mengambil alih transaksi dan menjual ke klan, adalah metode yang dapat diandalkan. 1, 2, 3, 9. Memang, itu adalah 9 daun vitalitas. Jiang Ya menghitung 3 kali sebelum menutup tas dan dengan hati-hati menjaga tas itu dekat dengan tubuhnya. Selanjutnya, dia mengangkat cangkirnya, bersulang untuk Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, selamat berbisnis denganmu, izinkan aku bersulang untukmu. Tatapannya ke arah Fang Yuan membawa kekaguman yang mendalam, bahkan berubah menjadi sedikit kecemburuan. Setahun yang lalu, ketika itu juga musim semi. Pertama kali dia bertemu Fang Yuan, yang terakhir masih seorang siswa di akademi, bahkan tidak memiliki hak untuk mengenakan pakaian perang Gu Master. Tapi sekarang, Fang Yuan tidak hanya mengenakan pakaian pertempuran, ikat pinggangnya juga berwarna merah, dan potongan baja persegi di tengah ikat pinggang, Master Gu peringkat 2. Namun, dia sendiri masih peringkat 1, membawa ikat pinggang berwarna hijau. Jangan, yang membuatnya cemburu adalah, setelah mendapatkan warisan, Fang Yuan berubah dari orang miskin menjadi taipan. Dia memiliki kedai anggur, bangunan bambu serta rumput vitalitas 9 daun. Itu semua adalah keberuntungan yang tidak akan pernah bisa diperoleh Jiang Ya sepanjang hidupnya. Tapi, Jiang Ya tidak berani menunjukkan emosi kecemburuannya yang mendalam. Fang Yuan menjual daun vitalitas kepadanya dan membiarkannya mendapatkan selisih harga. Fang Yuan sudah menjadi pohon uangnya, dan Jiang Ya tidak lagi berani menyinggung junior ini. Membandingkan di antara orang-orang itu menjijikkan. Jiang Ya memegang cangkir, wajahnya penuh senyuman, tetapi di dalam hatinya, dia menghela nafas dalam-dalam. Fang Yuan mengangkat cangkirnya dan meminumnya dalam satu tembakan. Ekspresi Jiang Ya meskipun tertutup, dengan kecerdasan rubah tua Fang Yuan, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Fang Yuan tidak memasukkannya ke dalam hati, karena jika Jiang Ya tidak cemburu, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang jauh lebih besar, dan itu akan membuat Fang Yuan lebih memikirkannya. Tapi, dia menatap kekayaan kecil Fang Yuan dan cemburu, ini menunjukkan betapa kecilnya dunianya, tidak signifikan.
Minum bersamanya semata-mata karena dia masih memiliki nilai untuk dieksploitasi. Jiang Ye meletakkan cangkirnya, dengan bersemangat berkata, daun vitalitas klan dijual seharga 55 batu purba sepotong. Saya mengikuti instruksi Anda dan hanya menjual rumput gu kami dengan harga 50 batu purba, dan permintaannya luar biasa. Tuhan, mengapa Anda tidak membuat lebih banyak daun setiap hari, dengan begitu kami bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Fang Yuan mendengarkan dan perlahan menggelengkan kepalanya, langsung menolak, tidak, membuat 9 daun sudah menjadi batasku, itu sudah membuang-buang banyak waktu kultivasi saya. Ini adalah perbedaan antara Fang Yuan dan katak belaka seperti Jiang Ye. Dalam perspektif Fang Yuan, batu purba hanyalah sumber daya budidaya, alat. Itu semua untuk kebutuhan kultivasinya. Namun, Jiang Ye memperlakukan batu purba sebagai tujuan hidupnya, sehingga dia berkultivasi untuk mendapatkan lebih banyak batu purba. Tetapi bahkan jika Fang Yuan hanya membuat 9 daun sehari, dia bisa mendapatkan 400 batu purba setiap hari, dan dengan akumulasi, keberuntungan di tangannya juga tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Melihat penolakan Fang Yuan, Jiang Ye tidak berani mendorong keberuntungannya, hanya menggerakkan bibirnya dengan kasihan, lalu terus menuangkan anggur untuk Fang Yuan dengan antusias, dan kemudian untuk dirinya sendiri. Memang, dia berseru, Tuhan memiliki keberuntungan yang begitu besar, Anda tidak perlu membuang waktu dan tenaga setiap hari. Menurut pendapat saya, mengapa Tuan harus tinggal di flat sewaan tua yang malang itu? Mengapa Anda tidak mengosongkan bangunan bambu dan tinggal di sana sendiri? Kemudian menikahi seorang istri yang cantik, dan memiliki 7 atau 8 pelayan keluarga untuk merawat Anda. Itu benar-benar kehidupan impian. Hehe, Fang Yuan tertawa ringan, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin seorang petani memahami ambisi sang penakluk? Dia berbalik, melihat keluar jendela. Rumah demi rumah, atap bambu memiliki sisa salju, mandi di bawah cahaya musim semi yang terang dan indah. Jauh adalah pohon willow, cabang-cabang daun lembut kuning hijau berguling-guling, dengan lembut berdesir dalam angin musim semi yang lembut. Tatapan Fang Yuan sedikit kosong saat dia memikirkan kesulitannya saat ini. Setelah memecahkan masalah Fang Zheng, aset keluarga bisa dikatakan ada di dalam tas. Gu Giok putih dan Monglou Gu berhasil disempurnakan, dia sekarang menutupi serangan dan pertahanan. Yang terjadi selanjutnya adalah cacing minuman keras. Tapi cacing minuman keras itu merepotkan. Untuk menyempurnakan cacing minuman keras 4 rasa, dia membutuhkan cacing minuman keras kedua, serta manis, asam, pahit dan pedas, 4 jenis anggur. Hal-hal ini, dia tidak tahu harus pergi kemana. Saya pasti harus menyempurnakan cacing minuman keras. Tanpa itu, kemajuan saya akan lebih lambat setidaknya setengahnya. Tetapi untuk menyempurnakan cacing minuman keras 4 rasa, saya harus menunggu karavan dan meminjam kesempatan itu untuk memamerkan Gu Giok putih saya. Dengan begitu, saya dapat memamerkan kekuatan bertarung saya yang sebenarnya dan berhenti menyembunyikan kemampuan saya. Fang Yuan memiliki Monglou Gu dan Gu Giok putih. Bersama dengan pengalaman tempurnya selama 500 tahun, dia lebih kuat dari kebanyakan Master Gu peringkat 2. Pemimpin kelompok yang sedikit terkenal seperti ular sakit Jiao San, jika bertarung 1 lawan 1 dengan Fang Yuan, mungkin bukan tandingannya. Tapi melawan Qi San, Mo Yan dan King Su, Fang Yuan masih lebih lemah. Salah satunya adalah tingkat kultivasi yang tidak memadai. Fang Yuan hanya tahap awal peringkat 2, tetapi mereka adalah tahap atas atau bahkan puncak. Berikutnya adalah kurangnya cacing Gu yang kuat. Fang Yuan hanya memiliki 2 cacing Gu pertempuran, tetapi mereka semua memiliki setidaknya 3 dan bahkan kartu truf tersembunyi. Di antara kelompok usia yang sama, Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng sudah menunjukkan dominasi mereka, tidak diragukan lagi. Terutama Fang Zheng, sekarang dia telah memperoleh pakaian bulan peringkat 2, dia sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasinya akan semakin tinggi dan akhirnya dia akan meninggalkan Fang Yuan dalam debu. Kecuali Fang Yuan dapat menggabungkan cacing minuman keras 4 rasa dan mempertahankan kecepatan budidaya yang sama dengan Fang Zheng. Adapun peringkat yang lebih tinggi, itu peringkat 3 atau peringkat 4 Gu Master. Bagi Fang Yuan, mengesampingkan hasil pertempuran, bahkan menjaga hidupnya adalah hal yang sulit,
belum lagi menantang pangkat yang lebih tinggi. Melampaui peringkat sangat sulit, satu adalah Fang Yuan tidak memiliki kartu truf, dan dua dia tidak memiliki bakat. Bahkan dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, seorang wanita tidak bisa memasak tanpa nasi, tanpa cacing gu yang kuat, pengalamannya tidak dapat menunjukkan nilainya. Jika saya berhasil menggabungkan cacing minuman keras 4 rasa, kecepatan kultivasi saya akan memuaskan. Tapi saya juga harus mengisi kembali cacing gu saya. Pertahanan saya memiliki gu giok putih, serangan saya memiliki Monglou gu, penyembuhan saya memiliki rumput vitalitas 9 daun, tetapi saya membutuhkan gu tipe gerakan dan tipe pengintaian, keduanya meskipun merupakan tipe pendukung, mereka dapat menutupi kelemahan saya dan setidaknya melipat gandakan kekuatan bertarung saya. Fang Yuan merenung. Dia tidak perlu belajar selangkah demi selangkah, dengan pengalaman hidupnya yang kaya, dia sudah tahu arah yang harus diambil. Di sampingnya, suara Jiang Ya terdengar, "Saya dengar, baru-baru ini seseorang menemukan masalah dengan Anda, Tuan. Sengaja menemukan masalah di gedung bambu dan kedai anggur Anda." Fang Yuan mengerutkan kening, alur pikirannya rusak. Tapi Jiang Ya benar, Fang Yuan telah menyelidiki, ini adalah tindakan pamannya Gu Yue Dongtu. Setelah Gu Yue Qingsu memperingatkan pamannya, dia tidak berani menggunakan Fang Zheng untuk menghasut masalah lagi. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, kemarahan di hatinya meningkat, dan menggunakan hubungannya, dia membuat beberapa Master Gu mencari masalah di tempat Fang Yuan. Orang yang berbisnis membenci masalah semacam ini. Jadi, baru-baru ini, dia telah menemukan waktu untuk menjaga lokasi. Pemilik, seseorang menemukan masalah lagi. Pada saat ini, seorang petugas membawa ekspresi ketakutan dan berjalan menuju Fang Yuan. Aduh, alis Fang Yuan terangkat, tidak menyangka akan segera menghadapi ini. Tidak menunggu Fang Yuan bereaksi, Jiang Ya tiba-tiba berdiri, dengan penuh semangat berkata, "Tunggu sebentar Tuan, biarkan aku melihat." Dia berjalan keluar dari partisi dan segera kembali. "Ini Gu Yue Mensi." Ekspresi Jiang Ya pucat, menekan suaranya. Tatapannya mengungkapkan keterkejutan dan kekhawatiran. "Gu Yue Mensi." Fang Yuan melakukan hal-hal dengan hati-hati dan mengetahui pentingnya informasi. Selama periode ini, dia telah mendapatkan informasi dari semua Master Gu peringkat 2 di klan, dan menghafal sebagian besar dari mereka. Gu Yue Mensi adalah Master Gu yang sedikit terkenal, yang mengkhususkan diri dalam pertahanan dan memiliki kekuatan yang besar, menjadi pemimpin kelompok Mensi. Dalam hal ketenaran, dia sedikit lebih tinggi dari Jiao San. Bam! Suara menghancurkan datang dari luar. Setelah itu, suara kasar dan arogan bergema, "Blah, anggur macam apa ini? Rasanya seperti kotoran kuda, kamu berani menjual ini kepadaku." Tatapan Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin saat dia berdiri. Jiang Ya melihat bahwa Fang Yuan berniat untuk keluar, dan buru-buru menghentikannya. "Tuan Fang Yuan, orang bijak tidak bertarung ketika peluang melawannya. Mensi ini sangat kuat, salah satu dari sedikit orang yang berhasil melarikan diri dari Bai Ningbing, dia tidak bisa diremehkan." Menggunakan kehilangannya sebagai ketenaran yang gemilang, ketakutan. Apa yang ada bagi orang-orang seperti ini? Fang Yuan tertawa ringan, mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di bahu Jiang Ya, "Duduk saja di sini dan minumlah." "Tuhan." Jiang Ya hendak mendesak lagi, tetapi dia bertemu dengan tatapan dingin Fang Yuan. Rasa dingin di mata Fang Yuan menyebabkan hatinya berhenti. Dia diikat lidah, tak berdaya duduk di kursi lagi sementara Fang Yuan mengambil beberapa langkah dan meninggalkan ruang yang dipartisi, berjalan menuju aula utama. Dia melihat bahwa di tengah meja persegi, seorang Master Gu peringkat 2 memiliki satu kaki menginjak bangku sementara yang lain menginjak meja. Tubuhnya sedikit pendek, tetapi lengan dan pinggangnya tebal. Dengan janggut hitam tebal, memanjang ke bawah dari pipinya untuk bertemu dengan dagunya, tubuhnya memancarkan aura keganasan yang kuat. Tanah di dekatnya telah pecah-pecahan pot anggur, dan sebagian besar minuman keras telah merembes ke tanah di sepanjang retakan beton di lantai. Hanya 2 atau 3 genangan anggur yang menumpuk di permukaan, atau di pot yang pecah. Orang tua penjaga toko itu menundukkan kepalanya sambil meminta maaf dengan gelisah, "Tuhan, tolong tenangkan. Jika anggur ini tidak memuaskanmu, toko akan memberimu minuman lain secara gratis." Aku tidak ingin anggur. Anggur Anda terasa seperti kotoran, mengapa Anda membuka toko?
Kompensasi, saya harus diberi kompensasi. Suasana hatiku yang baik dihancurkan oleh kalian, kalian harus memberi kompensasi padaku setidaknya 500 batu purba. Mensi menuntut jumlah yang konyol. Ini sudah ketiga kalinya, sepertinya kedai anggur ini telah menyinggung beberapa orang. Mendesah, jangan minum di sini lagi. Cepat, pergi, ketika Gu Masters bertarung, kita manusia menderita. Orang-orang di sekitarnya dengan panik meninggalkan tempat duduk mereka, hanya beberapa Master Gu yang tersisa dan melanjutkan obrolan mereka. Kudengar kedai ini dibuka oleh Fang Yuan, siapa yang mencari-cari kesalahannya. Aduh, orang yang orang tuanya meninggal dan mewarisi kekayaan mereka, anak laki-laki yang menjadi kaya dalam semalam. Tidak heran orang melakukan ini, bahkan jika itu saya akan cemburu. Pikirkan saja, kita berjuang untuk hidup kita di luar sana untuk keberuntungan ini untuk menjalani kehidupan yang stabil. Tapi dia Fang Yuan hanyalah seorang pemula, hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan barang-barang ini? Itu benar, bahkan jika leluhurnya merawat generasi mendatang mereka, waktu telah berubah. Sumber daya klan terbatas. Setiap orang hanya bisa mendapatkan sepotong kecil kue. Bagaimana dia, bakat kelas C, bisa menikmati keberuntungan seperti itu di usia ini? Tidak masuk akal. Apakah Mensi mencoba membuatnya marah ke dalam duel? Jika mereka bertarung dengan Gu, dia mungkin bisa mendapatkan sepotong kue. Seseorang menggelengkan kepalanya. Menurutmu para tetua klan itu bodoh? Seseorang mengangguk, bisa jadi benar. Kebijakan klan ada di sana, apakah kalian tidak mengerti selama ini? Sampai taraf tertentu, mereka memungkinkan kita untuk bersaing, yang kuat harus mendapatkan lebih banyak sumber daya, bukan? Jika yang lemah tidak dapat melindungi aset mereka, mereka harus menyerahkannya. Itu semua untuk kemakmuran klan. Masuk akal. Mari kita lihat dulu. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Kudengar Mensi memiliki pensiunan tetua di belakangnya, seseorang menekan suaranya dan berkata, "Siapa yang berani pergi, kalian semua berdiri di sana, tidak ada yang akan pergi." Di atas meja, Mensi tiba-tiba berteriak. Para peminum fana itu sudah berada di depan pintu, tetapi tidak berani melanggar, mereka semua berdiri di tempat itu dengan ngeri. Beberapa pejalan kaki menemukan bahwa ada drama yang terjadi dan mereka pergi ke depan pintu, berhenti untuk menonton pertunjukan. Murni di sini untuk menemukan masalah. Fang Yuan setelah melihat pemandangan ini, wajahnya tanpa emosi, tetapi matanya berkilau dengan cahaya dingin. Mensi melihatnya. Aduh, Anda adalah Fang Yuan yang benar. Junior, kedai anggurmu menipu uangku dengan anggurmu yang mengerikan. Namun, karena Anda seorang pemula, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertobat dan meminta maaf di depan umum. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa saya, Mensi menggertak seorang junior dengan status saya. Hahaha, Mensi tertawa keras, selama kamu meminta maaf dan membungkuk padaku, masalah ini akan berakhir. Saya menjalankan pembicaraan saya akan melakukan apa yang saya janjikan. Dia menepuk dadanya dengan volume yang menggelegar, menunjukkan suasana murah hati, tetapi niatnya tidak bisa berbohong kepada Gu Master di sekitarnya. Sungguh langkah. Itu benar, jika Fang Yuan meminta maaf, dia tidak akan bisa lagi mengangkat kepalanya, dan siapapun akan datang dan menginjaknya dan menggertak kelemahannya. Tetapi jika dia tidak meminta maaf, itu tidak menghormati seorang senior, dan dengan sikap seperti itu, seluruh komunitas akan menjauhkannya. Ya, dia terjebak dengan dua keputusan sulit. Ya ampun, apa-apaan ini? Para Gu Master berbisik, tetapi tiba-tiba mulut seseorang terbuka lebar, bisa menelan telur bebek. Master Gu yang tersisa berada dalam keadaan yang sama. Beberapa menatap sampai bola mata mereka hampir jatuh. Beberapa tersedak dan menumpahkan anggur di mulut mereka. Beberapa menatap dengan sangat tidak percaya, seperti patung. Mereka di sini untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak hanya memuaskan keinginan mereka, tetapi juga memberi mereka kejutan yang luar biasa. Pemuda itu langsung menjentikkan pergelangan tangannya dan menembakkan bilah bulan. Pau, pisau bulan Monglo Gu, taring bulan sabit biru yang menakutkan terbang di udara, sebesar wajah. Membuntuti di sepanjang meja persegi, dengan cepat dipotong seperti tahu menjadi dua bagian.
Tawa Mensi berdiri, pupil matanya melebar saat bilah bulan menjadi semakin besar di matanya. Dalam sekejap mata, bilah bulan biru yang menakutkan sudah ada di dekat wajahnya, menunjukkan setiap untaian kumisnya dengan cahayanya. Menghadapi perasaan kematian yang kuat, pada saat-saat terakhir, Mensi berteriak panik, "Monolit Gu!" Segera, seluruh tubuhnya memiliki cahaya abu-abu tua. Kulitnya berubah dan menjadi kulit batu. Tapi sebelum tumbuh sepenuhnya, bilah bulan sudah mengenai dadanya. Dengan suara ringan, kulit batu itu robek dan dada Mensi menjadi luka diagonal yang besar. Darah tumpah dan mengalir keluar dari lukanya yang besar. Ah! Rasa sakit yang hebat mengalir melalui sarafnya saat Mensi berteriak ngeri, suaranya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan segera menyerang tanpa sepatah kata pun. Dia berani menyerang di desa, langsung menggunakan cacing gu dan menyerang anggota klan. Belum lagi Mensi, bahkan para penonton menunjukkan ketidakpercayaan total, dan kehilangan kata-kata. Situasi apa ini? Apakah anak ini gila? Tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera melakukan serangan fatal. Bukankah dia takut membunuh Mensi dan ditangkap oleh aula hukuman, membayar kejahatannya? Pria muda terlalu gegabah. Apakah kalian melihat Moonblade itu? Jelas bukan Moonlight Gu tapi Monglao Gu. Untuk berpikir Fang Yuan sudah berhasil dalam fusinya. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Mensi berdiri di atas meja persegi, merobek tenggorokannya dan berteriak dengan suara gemuruh dengan wajah penuh kekejaman. Seluruh otot-otot tubuhnya menonjol, tumbuh menjadi kulit batu dengan intensitas yang lebih dalam. Cedera itu juga ditutupi oleh kulit batu, tetapi sejumlah besar darah masih mengalir keluar, meskipun kurang air mancur. Wajah Fang Yuan tenang saat dia melanjutkan perjalanannya. Dia tidak berbicara, atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki niat untuk berbicara. Dia membuat langkah lain untuk membalas Mensi. Moonblade lainnya, Pow! Moonblade terbang melintasi jarak pendek dan melesat keluar. Mensi tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi mengangkat tangannya dan melindungi otak dan dadanya. Anggota tubuhnya ditutupi dengan batu tebal berwarna abu-abu tua, seolah-olah lengan terbuat dari patung, kokoh dan tebal. Bila bulan mengenai lengannya, memotong luka yang dalam, banyak pecahan batu kecil terbang keluar. Kekuatan Moonblade menyebabkan tubuh Mensi terbang mundur. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu, menyebabkan berat badannya meningkat drastis. Akhirnya, meja di bawahnya tidak tahan beban, dan dengan retakan, itu runtuh total. Mensi kehilangan pijakannya dan jatuh ke tanah, pertahanannya mengungkapkan kelemahan. Fang Yuan berjalan perlahan, matanya bersinar dalam cahaya dingin saat dia menangkap kelemahan, dan menembakkan bilah bulan lagi ke arahnya. Bilah bulan merobek udara dan memancarkan suara angin yang mengalir. Mensi buru-buru mengangkat tangannya, tetapi dia meremehkan pengalaman pertempuran intens Fang Yuan. Meskipun bilah bulan bergerak lurus, ia terowongan untuk sudut yang tidak sejajar dengan tanah. Lengan Mensi bisa memblokir setengah dari Moonblade, tetapi separuh lainnya mengenai dadanya. Cedera di atas cedera, dada Mensi mengalami kehilangan darah yang lebih besar sekarang. Apakah dia akan membunuhnya? Para Master Gu yang awalnya duduk di kursi tidak tahan lagi, dan mereka semua bangkit. Manusia tidak berani membuat keributan. Mereka menyaksikan dengan ketakutan dan antisipasi. Gu Master saling membunuh, itu memicu sesuatu yang telah ditekan di hati mereka selama ini. Mensi terengah-engah, ingin memanjat. Namun karena cederanya, rasa sakit yang hebat menyebabkan kerja kerasnya terbuang saat ia jatuh ke tanah sekali lagi dengan pukulan. Fang Yuan berjalan perlahan. Mensi kehilangan banyak darah, dan wajahnya pucat. Dia menatap Fang Yuan dengan ngeri. Fang Yuan berjalan perlahan dengan ekspresi dingin, semakin dekat, memberinya tekanan yang lebih besar setiap detik. Fang Yuan, kamu tidak bisa membunuhku. Membunuhku, kamu akan ditangkap oleh aula hukuman. Mensi mendorong lantai, mencoba bergerak mundur. Dia masih berdarah, dan bersama dengan tubuhnya, mengukir garis merah cerah di atas beton. Galeri itu sunyi. Semua orang terpana oleh aura dingin Fang Yuan dan menahan napas sesuai keinginan mereka. Tidak ada yang merasa bahwa Mensi adalah omong kosong yang tidak berharga. Tanpa ketenangan, mereka tidak akan bernasib lebih baik jika mereka berada di posisinya. Fang Yuan berjalan ke arah Mensi, mengangkat kaki dan dengan kasar menginjak luka dadanya.
Rasa sakit itu menyebabkan Mensi menarik napas dingin. Fang Yuan terus menginjak, dan Mensi mulai merasakan sakit yang luar biasa, seperti babi hutan yang menyerbu menginjak-injaknya berulang kali. Dia tidak tahan lagi, berteriak keras. Bahkan dengan perlindungan kulit batu tebal, dadanya masih menahan tekanan besar dari Fang Yuan, dan area lukanya masih dipenuhi darah. Lebih penting lagi, tangan kanan Fang Yuan tertutup cahaya bulan biru yang menakutkan, ditahan di tempatnya tetapi belum ditembakkan. Ini adalah gejala sebelum serangan Moonblade. Mensi memikirkan ini dengan cemas karena dia tidak berani menggerakkan otot. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, menggeram kesulitan. Aku tidak akan membunuhmu. Fang Yuan mengucapkan kalimat pertama sejak dia tiba. Nadanya datar, dan di kedai anggur yang sunyi, itu bergema di telinga semua orang. Tapi aku bisa melumpuhkanmu, mematahkan salah satu lenganmu, atau kakimu. Menurut aturan klan, saya harus memberi Anda kompensasi sejumlah batu purba dan dipenjara selama beberapa waktu. Tapi bagaimana dengan Anda? Sisa hidupmu akan dihabiskan di tempat tidur, cederamu akan sangat mengurangi kemampuan pertempuranmu, dan kamu tidak akan lagi dapat menjalankan misi. Apakah menurutmu hasil ini dapat diterima untukmu? Fang Yuan menatap Mensi yang luas, perlahan beralasan. Suara tanpa emosi itu menyebar ke telinga Mensi, menyebabkan jantungnya berhenti dan tubuhnya bergidik. Dia membuka mulutnya, bernapas berat, otaknya menjadi lebih kacau. Kaki Fang Yuan mengerahkan kekuatan yang membuatnya merasa seperti sedang dihancurkan oleh batu, membuatnya merasa lebih sulit untuk bernapas. Brengsek, sialan. Jika saya berjaga-jaga, jika saya tidak lengah dan terluka di awal, bagaimana dia bisa, Suara Mensi tiba-tiba berhenti saat tatapannya bertemu dengan mata Fang Yuan. Dia berbaring di tanah, menatap ke atas. Mata Fang Yuan setengah menyipit, gelap dan menakutkan menatapnya. Sepasang mata macam apa itu? Jika penuh dengan niat membunuh, Mensi tidak akan takut. Namun, sepasang mata ini dipenuhi dengan ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini seperti arogansi terhadap kenyataan, penghinaan terhadap orang-orang di dunia, menginjak-injak kehidupan dan meninggalkan aturan. Sepasang mata ini. Mata Mensi menyusut menjadi seukuran pin saat ingatan terdalam di hatinya dimainkan. Mimpi buruk dalam hidupnya. 2 tahun lalu, pada malam hari di hutan bambu, seorang pemuda berpakaian putih, juga menginjak-injaknya di bawah kakinya. Sialan. Jika saya telah menyempurnakan monolit Gu, bagaimana Anda bisa mematahkan pertahanan saya? Kematian sudah dekat. Dia berteriak dengan nyawanya, penuh kemarahan. Oh, kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Bibir pemuda berpakaian putih itu melengkung, memperlihatkan senyum penuh minat, kembalilah ke desa dan berkultivasi lebih keras. Perbaiki monolit Gu dan mari kita bertanding lagi. Hehehe, saya harap di masa depan, Anda dapat membawa sedikit kegembiraan dalam hidup saya. Mengatakan demikian, pemuda itu mengangkat kakinya, menyelamatkannya. Mensi bernapas kasar, berbaring di tanah, tidak mengharapkan pergantian peristiwa ini. Dia menatap pemuda berpakaian putih ini dengan kaget. Pemuda itu memandangnya seperti semut, berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak berebut? Tubuh Mensi bergetar saat dia buru-buru bangkit dan melarikan diri. Pemuda berpakaian putih ini tidak lain adalah jenius nomor 1 desa Bai Ningbing. Saat itu, dia hanya peringkat 2, tetapi sudah bisa membunuh tetua klan peringkat 3. Mensi melarikan diri darinya dan melestarikan hidupnya menyebabkan ketenarannya melonjak. Selama 2 tahun, ekspresi wajah Bai Ningbing menjadi kabur dalam ingatannya, dan dia hanya bisa mengingat mata itu. Mata yang memandang kehidupan bersama, dunia dengan acuh tak acuh. Iris yang tinggi dan perkasa, menyembunyikan kebanggaan yang luar biasa yang tidak dapat dipahami manusia. Untuk berpikir bahwa di desanya sendiri, dia bisa melihat mata ini. Pada saat ini, hati Mensi dipenuhi dengan teror, kemarahan dan kemarahan di hatinya menghilang tanpa setetes pun semangat juang yang tersisa. Fang Yuan mengamati dengan cermat ekspresi wajah Mensi. Pemuda itu sedikit terkejut, tidak menyangka Mensi begitu pengecut. Tapi, tidak apa-apa, hanya tikus pengecut. Tujuan Fang Yuan tercapai, dan dia melepaskan kakinya, kamu bisa berebut sekarang. Mensi merasa seperti telah mendengar mantra.
Ilahi saat dia berguling dan keluar dari kedai dengan wajah pucat. Penonton tercengang. Fang Yuan berdiri di tempat, tatapannya menyapu area tersebut. Master Gu di sekitarnya, peringkat 1 dan beberapa peringkat 2, menghindari tatapannya tanpa sadar. Penjaga toko dan petugas semuanya ketakutan dan dengan bersemangat memujanya. Siapa yang tidak menginginkan pendukung yang kuat? Di belakangnya, Jiang Ye menatap tercengang. Dia mendengar keributan dan berlari keluar, tetapi melihat Fang Yuan mengusir Mensi. Itu adalah Gu Yue Mensi. Hatinya terkejut hingga batasnya, dan tatapannya ke arah Fang Yuan berubah. Kecemburuan telah lenyap. Pada titik ini, Jiang Ye mengerti mengapa Fang Yuan memiliki pencapaian seperti itu. Karena dia tidak pernah menjadi orang yang sama denganku. Gu Yue Mensi dikalahkan oleh pemula Fang Yuan. Berita itu menyebar dengan cepat dan menyebabkan gelombang kecil gosip di antara Master Gu peringkat 2. Semua orang akrab dengan dua karakter utama dari acara ini. Mensi adalah Master Gu peringkat 2 yang sedikit terkenal yang telah berhasil melarikan diri dengan nyawanya di bawah tangan Bai Ningbing, dia tidak bisa diendus. Dan Fang Yuan adalah juara tahun ini, banyak yang menyaksikannya mengalahkan Fang Zheng di penilaian tahunan. Dia juga memperoleh warisan keluarganya dan menjadi kaya dalam semalam, menyebabkan banyak orang menjadi hijau karena iri. Kesenjangan antara keduanya jelas, tetapi melawan semua harapan, Fang Yuan yang lebih lemah telah mengalahkan Mensi yang lebih kuat. Perbedaan seperti itu benar-benar mengejutkan orang-orang. Karena semakin banyak orang terus mendiskusikan acara tersebut, ketenaran Fang Yuan juga meningkat. Peringkat 2 Gu Master mulai menganggap serius junior muda ini. Dia langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang muda terlalu impulsif. Dia memiliki kekayaan dan juga telah menyempurnakan Monglo Gu, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia orang gila, dia terlalu keras tangan. Kabarnya, Gu Yue Mensi harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama 3 hari untuk pulih dari luka-lukanya. Orang-orang mengomentari Fang Yuan. Dia telah melakukan serangan tiba-tiba pada Mensi, memulai keunggulan, menimbulkan cedera serius pada serangan pertama dan membangun dominasi besar. Rasanya seperti dia tidak menang dengan jujur. Namun, kemenangan adalah kemenangan dan kekalahan adalah kekalahan. Hasilnya adalah segalanya. Mungkin di bumi, sebagian besar akan menekankan proses alih-alih hasilnya, tetapi di dunia ini di mana bertahan hidup itu sulit, lingkungan yang penuh dengan bahaya mematikan, kemenangan sering berarti bertahan hidup dan kekalahan berarti kematian, kehilangan segalanya. Pemenang mendapatkan segalanya, pecundang kehilangan segalanya, hampir semua orang menyetujui gagasan ini. Fang Yuan telah menang, itu adalah fakta, tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Seorang pemula telah bermunculan dengan menginjak Mensi, memasuki mata semua orang. Mensi telah menjadi batu loncatan, reputasinya hancur. Setelah dia pulih, dia akan mengundurkan diri dari posisi pemimpin kelompok. Ini adalah hasil dari kegagalan. Kerabat dekat akan bersimpati dengan yang kalah, tetapi mereka lebih menghormati dan mengakui para pemenang. Pemenang mewakili kekuatan dan kekuatan berarti keamanan yang lebih baik bagi rakyat. Setelah peristiwa ini, Gu Yue Dongtu dengan bijaksana menghentikan trik kotornya. Gu Yue Mensi mengundurkan diri akhirnya membuat paman yang cerdik itu sadar akan kenyataannya. Pertumbuhan Fang Yuan membuatnya merasa tidak berdaya, kebencian dan kemarahan. Dia tahu dia sekarang tidak memiliki kesempatan untuk merebut warisan. Melanjutkan tidak ada artinya. Dia telah menggunakan koneksinya dan mempekerjakan orang lain untuk mencari masalah bagi Fang Yuan, ini menghabiskan batu purbanya. Namun Fang Yuan memiliki keuntungan yang datang dari semua sisi. Jika kebuntuan berlanjut, bahkan jika dia memiliki sejumlah besar batu purba, pecundang terakhir pasti adalah dia, dirinya sendiri. Karena dia kehilangan rumah bambu, kedai anggur dan rumput vitalitas 9 daun, dia sekarang tanpa sumber penghasilan, batu purba bekas akan sulit untuk diisi kembali. Sebaliknya, Fang Yuan tidak memiliki batu purba tetapi meningkat dari hari ke hari. Poin utamanya adalah bahwa Gu Yue Dongtu dengan putus asa menyadari bahwa kebuntuan tidak akan memiliki manfaat apapun. Jadi, ketika dia mendengar Mensi melarikan diri dalam kekalahan, dia segera menghentikan tindakan yang tidak berarti ini. Faktanya, ketika Fang Zheng tidak mampu menciptakan masalah bagi Fang Yuan, itu sudah menandakan kekalahan Gu Yue Dongtu. Dengan ini, bisnis kedai anggur Fang Yuan kembali normal,
yang merupakan hal yang menggembirakan. Ada hal lain yang menggembirakan, karavan akan datang lebih awal. Maret, di bawah sinar matahari musim semi yang cerah dan indah, nyanyian ringan dari hari-hari musim semi menginjak irama yang hidup dan ceria saat tiba. Dengan kehangatan musim semi, bunga-bunga mekar dan rerumputan tumbuh liar. Gunung Qingmao adalah pemandangan hijau sejauh mata memandang. Bunga-bunga liar mekar di sisi perbukitan yang cerah, membentuk lautan bunga yang berwarna-warni dan indah. Sungai yang berdeguk dan menggelegar melonjak seperti nyala api dan terjerat sinar matahari. Jangkrik pil naga yang baru lahir keluar dari telurnya dan membentuk sekumpulan kawanan baru, meramaikan malam hari. Pada siang hari, sekawanan besar burung beo merak berwarna-warni melayang di udara, berkicau dan berkicau. Musim semi yang hangat menyebarkan kebaikan dan kebaikannya, membiarkan semua makhluk hidup tumbuh dalam kecemerlangan. Dalam pemandangan seperti itu, sebuah karavan perlahan menuju Gunung Qingmao. Kumbang hitam gemuk perlahan bergerak maju, punggung mereka dipenuhi dengan orang dan barang. Burung unta yang bangga dengan bulu berwarna cerah menarik gerobak tangan. Laba-laba gunung berbulu mengabaikan medan, ular bersayap berputar dan mengular ke depan, kadang-kadang membuka sayapnya dan terbang ke depan. Seekor kodok kuningan harta karun memimpin karavan. Tingginya 2,5 meter, seluruh tubuhnya berwarna oranye kuning. Di punggungnya adalah Master Gu peringkat 4, Jia Fu. Setelah karavan ditempatkan di desa, Fang Yuan menghela nafas dalam hati, itu berubah lagi. Dalam ingatan saya sebelumnya, karavan ini seharusnya tiba di musim panas. Menurut presiden sebelumnya juga, karavan seharusnya hanya datang di musim panas. Namun, sekarang, itu telah datang pada musim semi, 2-3 bulan sebelumnya. Dan skalanya juga jauh lebih besar. Kelahiran kembali Fang Yuan mengubah situasinya saat ini dan juga memengaruhi lingkungannya, menciptakan perubahan di masa depan. Akar penyebabnya seharusnya karena dia membunuh Jia Jinseng. Fang Yuan telah menipu semua orang, jadi Jia Fu secara keliru percaya kematian Jia Jinseng adalah konspirasi oleh saingannya, Jia Gui. Setelah Jia Fu kembali ke klan, dia telah mengambil langkah radikal yang membuat persaingan di antara mereka lebih ketat. Untuk berjuang untuk mencapai pencapaian luar biasa, Jia bersaudara bergegas keluar bahkan sebelum salju tahun itu benar-benar mencair, memimpin karavan untuk menjajakan barang-barang mereka kemana-mana. Pemimpin klan Gu Yuebo menerima Jia Fu. Dua Master Gu peringkat 4 adalah pemimpin kedua belah pihak. Saudara Gu Yue, aku yakin kamu baik-baik saja. Jia Fu penuh dengan senyum dan kehangatan, tetapi wajahnya memiliki bekas luka yang panjang sekarang. Hahaha, saudara Jia Fu, kamu cukup awal tahun ini. Gu Yuebo melihat bekas luka di wajah Jia Fu. Hatinya tersentak tetapi dia tidak bertanya tentang itu. Burung awal mendapatkan cacing. Kali ini, saya telah membawa banyak barang berharga dan saya yakin klan Gu Yue yang mulia akan memiliki banyak kebutuhan. Jia Fu telah melakukan upaya besar kali ini untuk memperjuangkan pencapaian yang lebih baik. Ya, ini kabar baik. Mata Gu Yuebo berkilat. Melanjutkan, kebetulan lusa adalah upacara kebangkitan klan kita, dan saya ingin mengundang saudara Jia untuk menghadirinya. Haha, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menyaksikan kemakmuran klan Gu Yue. Jia Fu segera menangkupkan tangannya dan menjawab dengan tulus. Mengundang orang lain untuk menonton upacara kebangkitan klan memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan. Jia Fu bisa merasakan ketulusan klan Gu Yue dari undangan ini. Bahkan, ada juga masalah lain. Jia Fu ragu-ragu. Kamu datang dari jauh, jadi jika kamu memiliki permintaan, silakan katakan. Klan kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Kata Gu Yuebo. Jia Fu menghela nafas, ini mengenai masalah Jia Jinseng. Saya secara khusus telah membawa beberapa ahli investigasi dari klan, dan saya berharap selama penyelidikan kami, Anda dapat memberi kami kenyamanan. Gu Yuebo segera mengungkapkan ekspresi pengertian. Rupanya, kematian Jia Jinseng telah menyebabkan Jia Fu jatuh ke dalam situasi canggung dan pasif dalam persaingan untuk aset keluarga. Dikatakan bahwa setelah kembali ke klan, Jia Fu telah bertengkar dengan Jia Gui di depan umum dan situasinya meletus menjadi perkelahian yang sengit. Bekas luka di wajahnya bisa jadi jejak dari pertarungan itu. Tidak heran dia datang berlari pada awal musim semi, dia memiliki banyak tekanan di pundaknya.
Fang Yuan sedang berjalan-jalan di sekitar tenda dan kios pinggir jalan. Skala karavan tahun ini jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya ada lebih banyak tenda, ada juga rumah gu. Rumah gu adalah sesuatu yang hanya dimiliki karavan skala besar. Karavan skala besar biasanya memiliki 2 hingga 3 rumah gu. Karavan Jiafu paling banyak berskala menengah, tetapi memiliki rumah gu. Rumah gu ini adalah pohon besar. Tingginya 18 meter dan sepertinya benar-benar mencapai langit. Akar dan cabangnya terpelintir seperti kusut naga dan ular. Diameter batang di pangkal adalah 10 meter, itu menurun saat naik tetapi penurunannya tidak begitu terlihat. Batang coklat itu sebenarnya bukan satu entitas, dan memiliki 3 lapisan ruang di dalamnya. Ada juga jendela di bagasi. Sinar matahari dan udara segar melewati jendela dan memasuki 3 lapisan ruang di dalamnya. Cabang dan daunnya tampak langka di batangnya. Hanya di puncak pohon yang hijau dan subur. Angin musim semi bertiup, dan daun-daun pohon bergetar dan menciptakan suara gemerisik lembut. Ini adalah jenis rumah gu yang paling umum. Tanaman peringkat 3 gu bernama Gua Bintang 3. Itu bisa langsung tumbuh begitu esensi purba dituangkan ke dalamnya. Ada 3 ruangan yang diatur di 3 lapisan ruang ini. Kekuatan pertahanan kamar-kamar ini tidak ada bandingannya dengan tenda. Dalam bentangan tenda yang terus-menerus, sebuah pohon besar berdiri tinggi di tengah seperti menara, itu seperti bangau di antara kawanan ayam. Di dasar pohon besar itu, ada 2 pintu lebar yang digunakan sebagai pintu masuk. Fang Yuan mengikuti arus orang dan berjalan ke pohon besar itu. Pohon itu memiliki 3 lapisan ruang yang diubah menjadi tata letak toko. Ada deretan penghitung di dalamnya dan di atasnya ditampilkan semua jenis cacing gu. Konter-konter ini terbuat dari kayu dan merupakan bagian dari pohon besar itu. Di atas tumbuhnya daun dan cabang hijau, pohon Gua Bintang 3 gu dapat menumbuhkan desain yang berbeda sesuai dengan kehendak Gu Master. Selain konter ini, ada bangku dan bangku untuk pelanggan beristirahat. Gu Master pendukung peringkat 3 terus-menerus beroperasi dan memantau situasi dari suatu tempat di pohon besar ini. Jika seseorang menyambar cacing gu di konter, Master Gu pemantau dapat mengoperasikan pohon besar itu untuk segera menutup pintu dan membuat sel penjara sesaat. Cabang yang tak terhitung jumlahnya akan tumbuh dengan gila-gilaan dan melakukan serangan kelompok. Pada saat yang sama, Gu Master keamanan di pohon juga akan bergerak. Rumah pohon itu jauh lebih aman daripada tenda, sehingga barang-barang yang dijual di dalamnya lebih berharga. Fang Yuan baru saja memasuki lapisan pertama ketika dia melihat penghitung tunggal di tengah dan di atasnya ada cacing minuman keras. Banyak Master Gu mengelilingi cacing minuman keras ini, menilainya. Beberapa mendecakkan lidah mereka karena kagum. Fang Yuan menyapu matanya ke tempat itu, di mana konter lain juga menampilkan banyak cacing gu yang berharga. Ada Jadeskin gu, Whirlwind gu, Scarstone gu dan sebagainya. Semua cacing gu ini kompatibel dengan gu cahaya bulan dan dapat menyatu menjadi cacing gu peringkat yang lebih tinggi. Jiafu tidak sepenuhnya jelas tentang resep fusi ini, tetapi dengan pengalaman bisnisnya selama bertahun-tahun, dia tahu cacing gu mana yang mungkin dibutuhkan klan Gu Yue lebih banyak. Secara alami, karavan Jiafu tidak hanya menargetkan desa Gu Yue, dia benar-benar melakukan upaya habis-habisan kali ini. Sepertinya dia benar-benar terprovokasi ketika dia kembali ke klan. Hati Fang Yuan tergerak ketika dia melihat ini. Cacing minuman keras. Fang Yuan bergumam ringan, berjalan ke sisi meja resepsionis pusat. Dia hanya membutuhkan cacing minuman keras ini, bersama dengan yang manis, pedas, asam, pahit, 4 jenis anggur, untuk menyempurnakan cacing minuman keras 4 rasa. Tentu saja, fusi semacam itu juga memerlukan kemungkinan kegagalan. Tetapi jika Fang Yuan tidak memiliki cacing minuman keras kedua, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencoba. Bagaimanapun juga, ini adalah kehidupan, kerja keras tidak berarti hasil, atau kesuksesan. Tetapi jika seseorang tidak bekerja keras, mereka ditakdirkan untuk gagal. Jalan iblis sama, para pembudidaya iblis pandai membersihkan rintangan di jalan mereka, dengan berani maju di jalan mereka. Bagi kebanyakan orang di dunia, mereka dipandang sebagai ekstremis dan petualang. Saya masih khawatir sebelumnya di mana menemukan cacing likor kedua. Memikirkan takdir itu mengirim cacing minuman keras ini langsung ke depan pintu saya. Kesempatan ada di depan saya, bagaimana saya bisa menyerah?
Aku harus mendapatkan cacing minuman keras ini. Mata Fang Yuan bersinar dengan tekad. Jika kultivasi saya mencapai peringkat 4 atau 5, dengan kemampuan bertarung yang kuat, saya akan merebutnya tanpa berpikir panjang, membunuh dewa dan membunuh Buddha di jalan saya. Jika saya peringkat 3 atau 4, dengan pengalaman saya yang cukup, saya dapat mencurinya tanpa ada yang mengetahuinya. Sayangnya saya hanya peringkat 2 sekarang, sebenarnya saya baru tahap awal. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, aku hanya bisa membelinya dengan adil dan persegi seperti ini. Dia melihat harga di konter. Cacing minuman keras, 500 batu purba. Harga normal cacing minuman keras adalah 580 batu purba. Harga di sini sebenarnya 80 buah lebih murah daripada pasar. Tetapi jika Fang Yuan benar-benar berpikir dia dapat menghabiskan 500 batu purba untuk membeli cacing minuman keras ini, maka 500 tahun hidupnya akan. Harga murah hanya untuk menarik pelanggan dan memicu mentalitas dan keserakahan orang untuk membelinya. Rumah pohon ini jelas merupakan aset Jiafu. Nenek, cacing minuman keras ini hanya 500 batu purba. Seorang gadis muda masuk, berteriak kaget. Mata gadis muda itu bersinar, menjabat tangan neneknya. Nenek, besok adalah upacara kebangkitan. Bukankah kamu berjanji untuk memberiku hadiah? Mengapa kamu tidak memberikan cacing minuman keras ini kepadaku? Nenek gadis muda itu memiliki ikat pinggang putih, dan ikat pinggang itu memiliki potongan perak persegi dengan angka 3 di atasnya. Setelah Master Gu mencapai kultivasi peringkat 3, mereka secara otomatis naik ke posisi tetua klan. Hanya saja di antara para tetua klan, ada perbedaan. Ada para tetua yang berkuasa yang memegang kekuasaan politik yang besar. Sementara yang lain tidak, mereka hanya akan mengendalikan departemen dengan sedikit keuntungan. Tapi tetua peringkat 3 ini bukanlah tetua klan yang lemah itu. Gu Yue Yaoji. Fang Yuan segera mengenalinya, ini adalah tetua klan Aula Obat. Aula Obat adalah faksi pendukung klan, bisa dikatakan sebagai departemen yang paling menguntungkan. Gu Yue Yaoji memiliki pengaruh yang sangat besar karena senioritasnya, bahkan terhadap pemimpin klan, dia bisa menyingkirkan penghormatan dan membalas sambil duduk. Dia adalah Gu Master penyembuhan nomor 1 di klan dan telah menyelamatkan banyak nyawa para tetua klan, sehingga memiliki jaringan yang sangat kuat di klan. Baiklah, baiklah. Jika cucu perempuan saya yang patuh menginginkannya, nenek akan membelikan untuk Anda. Wajah wanita tua itu penuh kerutan. Dia bungkuk dan memiliki tongkat berjalan di satu tangan, tak berdaya menghela nafas dan berkata dengan wajah baik hati. Nenek adalah yang terbaik, aku tahu nenek paling menyayangiku. Gadis muda itu dengan senang hati meraih Gu Yue Yaoji, dengan gembira menanamkan bibirnya di pipi neneknya. Kalau begitu nenek, mari kita panggil asisten toko dan segera beli cacing minuman keras ini. Gu Yue Yaoji menggelengkan kepalanya, cucuku yang cantik, cacing Gu di sini tidak dibeli seperti itu. Biarkan nenek mengajarimu, kamu melihat tumpukan kertas dan pena di konter. Gadis muda itu mengangguk, aku mengerti. Gu Yue Yaoji berkata, ambil selembar kertas dan gunakan pena untuk menuliskan harga cacing minuman keras. Setelah itu, masukkan ke dalam lubang. Jika di antara semua penawar, harga Anda adalah yang tertinggi, cacing minuman keras ini akan menjadi milik Anda. Jadi itu saja, sangat menarik. Gadis muda itu mengambil kertas bambu dan memegang pena, tetapi ragu-ragu saat menulis. Alisnya yang indah mengerutkan kening saat dia berpikir keras sejenak, lalu akhirnya cemberut bibirnya, dia berkata, nenek, berapa harga yang sesuai? Jika saya menetapkannya terlalu rendah, orang lain akan mendapatkan cacing minuman keras, tetapi jika saya mengaturnya terlalu tinggi, saya akan rugi. Gu Yue Yaoji tertawa, menggodanya, bagaimana bisa begitu mudah untuk membeli cacing minuman keras? Mari kita lihat keberuntunganmu. Nenek, gadis muda itu berkata dengan genit, memonopoli lengan Gu Yue Yaoji yang lemas dan gemetar. Baiklah, baiklah, berhenti berayun, tubuhku akan runtuh. Wanita tua itu menghela nafas, nenek akan mengisinya untukmu. Gadis muda itu dengan cepat melompat, berkata, aku tahu nenek adalah yang terbaik. Gu Yue Yaoji menulis harga sebelum mencantumkan namanya sendiri saat gadis muda itu menonton dengan antisipasi. Setelah dia selesai, dia melipat kertas itu dan memberi isyarat kepada gadis itu, pergi, masukkan kertas itu.
Gadis muda itu dengan patuh mengambil kertas itu dan menemukan lubang di meja dan memasukkan kertas itu. Dia kembali di samping Gu Yue Yaoji, merasa tidak yakin, "Nenek, apakah ini akan berhasil?" Wanita tua itu mengangguk, "Itu saja. Tapi hidup sulit diprediksi, seseorang mungkin mengenakan harga yang lebih tinggi. Tapi harga itu akan terlalu tinggi. Jika mereka benar-benar menawar begitu banyak, orang yang membeli cacing minuman keras ini bodoh. Jangan khawatir, cacing minuman keras ada di dalam tas." Aduh, gadis muda itu mengangguk dengan ekspresi imut. "Ayo pergi, ayo temani nenek ke atas dan lihat sekeliling." "Oke, nenek." Melihat mereka pergi, mata Fang Yuan bersinar dengan keparahan. Gu Yue Yaoji ini, baginya, adalah pesaing yang tangguh, tidak boleh diremehkan. Tapi situasi ini, Fang Yuan telah mempersiapkan dan mengantisipasinya. Cacing minuman keras itu berharga. Meskipun hanya dapat digunakan untuk Master Gu peringkat 1, cacing minuman keras dapat menyempurnakan esensi purba dan itu sangat berguna. Memurnikan esensi purba dan menaikkannya dengan satu tahap kecil, ini berarti bahwa penyimpanan esensi purba meningkat dan ini memiliki kekuatan pendorong yang besar menuju kultivasi Gu Master. Satu-satunya kekurangan adalah cacing minuman keras tidak memiliki prospek yang baik di masa depan. Menurut resep populer, cacing minuman keras hanya digunakan sebagai bahan fusi, dan cacing Gu baru yang dibuat tidak memiliki kemampuan pemurnian esensi purba. Ini terlalu boros. Faktanya, itu tidak sepadan. Dengan demikian, sebagian besar klan memiliki cacing minuman keras dan tidak menggunakannya untuk menjalani fusi, tetapi digunakan oleh akademi untuk memungkinkan siswa bergiliran menggunakannya. Jika Fang Yuan mengungkap resep kemajuannya, nilai pasar cacing minuman keras akan meningkat drastis. Tidak mudah untuk mendapatkan cacing minuman keras ini. Nenek dan cucu perempuan ini hanyalah salah satu pesaing. Saya ingin tahu berapa banyak orang lain yang telah memasukkan kertas ke dalam lubang ini. Cacing minuman keras adalah hal yang baik, dan orang secara alami menginginkan hal-hal baik. Hanya saja di antara para pesaing ini, ada yang tulus membelinya, sementara yang lain hanya mencoba peruntungan mereka. Ada yang kaya, seperti Gu Yue Yaoji, sementara ada yang miskin, seperti Fang Yuan. Untungnya, saya mendapatkan kembali aset keluarga, dan beberapa hari ini saya telah menjual beberapa daun vitalitas peringkat 1, ditambah kedai anggur dan bangunan bambu semuanya disewakan. Dengan demikian saya bisa mengumpulkan beberapa tabungan. Jika tidak, saya bahkan tidak akan bisa bersaing. Tapi dia punya terlalu sedikit waktu untuk menabung. Di satu sisi, dia memiliki banyak cacing Gu untuk diberi makan, dan dalam hal keberuntungan, dia tidak bisa bersaing dengan wanita tua seperti Gu Yue Yaoji. Ayo pergi. Tuan Yaoji baru saja melemparkan kertas. Aku juga melihatnya, sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk memiliki cacing minuman keras ini. Para Gu Master yang mengelilingi konter ini semuanya pergi dengan sedih. Hanya Fang Yuan yang masih berdiri di sana. Matanya seperti sungai jurang, bersinar dengan cahaya dingin. Para Master Gu yang pergi semuanya ditakuti oleh aura Gu Yue Yaoji dan mundur atas kemauan mereka sendiri. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa ketakutan? Beberapa peluang ada di depanmu, hanya saja orang memilih untuk menyerah. Aku masih punya kesempatan. Otak Fang Yuan bekerja intens saat dia berpikir keras. Untuk bersaing dengan keberuntungan, Fang Yuan bukanlah tandingannya. Bahkan saat itu tidak berarti bahwa jumlah penawaran Gu Yue Yaoji pasti lebih tinggi dari Fang Yuan. Meskipun cacing minuman keras itu berharga, itu masih merupakan cacing Gu peringkat 1. Harga komoditas apapun akan berfluktuasi, tetapi pasti tidak akan naik atau turun melampaui batas tertentu. Dengan demikian, semua penyimpangan harga memiliki kisaran. Poin krusial sekarang adalah, berapa harga yang diberikan Gu Yue Yaoji. Dia tidak kekurangan uang, dan untuk cucu perempuan yang dia cintai, berapa banyak yang bersedia dia bayar. Selama harga Fang Yuan, bahkan jika 1 poin lebih tinggi, dia menang. Ini adalah jenis pertempuran yang berbeda. Yang kuat mungkin belum tentu menang, yang lemah belum tentu kalah. Menebak dan berjudi membuat pertarungan jauh lebih seru. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa menebaknya. Gu Yue Yaoji, Anda sengaja mengatakan beberapa hal sebelumnya untuk menakut-nakuti pesaing. Tapi di depanku, kamu masih terlalu lembut.
Bibir Fang Yuan melengkung menjadi miring saat dia tersenyum percaya diri. Di dunia ini, transaksi sangat menarik. Jika di bumi, penjual pasti akan mengadopsi gaya lelang saat menjual cacing gu langka seperti cacing minuman keras. Namun di dunia ini, lelang tidak berjalan dengan baik. Alasan penting adalah bahwa kekerabatan adalah nilai terbesar di sini, itu adalah kekompakan klan. Jika pelelangan diadakan, anggota klan akan memiliki permusuhan bawah sadar terhadap orang luar seperti Jiafu. Setelah item lelang dihargai terlalu tinggi, mereka akan keluar dari persaingan dan bahkan mencoba menenangkan penjual, membuat beberapa kelonggaran untuk menukar dan mengkompensasi. Orang-orang di dunia ini memiliki satu sudut pandang, kalah dari keluarga tidak apa-apa, tetapi bagi orang luar untuk mendapatkan penghasilan darinya, itu adalah penghinaan bagi seluruh klan. Kecuali, beberapa klan bergabung dalam pelelangan bersama. Dalam hal ini, ada persaingan, dan itu akan penuh dengan persaingan. Tetapi lelang ini sulit dilakukan. Karena transportasi tidak nyaman. Transportasi adalah dasar perdagangan, dan jika sistem transportasi tidak dikembangkan, bisnis dan perdagangan akan berkurang. Karena dalam perdagangan, pergerakan komoditaslah yang penting. Setiap desa menempati gunung dan tinggal jauh satu sama lain. Jalan yang menghubungkan mereka sulit untuk dilalui, terus-menerus memiliki binatang buas, tebing, ditambah dengan medan dan cuaca yang berbahaya, dan bahkan cacing gu liar yang berbahaya, itu benar-benar penuh dengan kesulitan. Sistem transportasi yang tidak nyaman seperti itu menyulitkan klan yang berbeda untuk berkumpul untuk pelelangan. Bahkan di Gunung King Mao dengan 3 klannya, Jiafu tidak berani menyelenggarakan pelelangan. Pertama, di mana itu akan diadakan? Itu tidak aman di alam liar, dan jika diadakan di desa Guyue, 2 klan lainnya tidak akan merasa aman. Dia hanya peringkat 4, dan kepala 3 desa lainnya juga peringkat 4. Dia tidak bisa menekan situasi. Dibandingkan dengan bumi, perdagangan di sini tidak berkembang dan memiliki aturannya sendiri. Menggunakan pengetahuannya tentang bisnis dan perusahaan dari bumi, Fang Yuan berhasil mendapatkan dan juga kehilangan uang. Setelah beberapa pengalaman menyakitkan, dia akhirnya belajar dari pengalaman. Menggabungkan pengetahuan bisnis lengkap dari bumi, bersama dengan pengalaman pribadinya, tanpa membual, Fang Yuan memiliki pengetahuan tingkat atas dalam industri bisnis di seluruh dunia ini. Hanya seorang wanita tua yang telah tinggal di desa Gunung King Mao sepanjang hidupnya, dia berani menghalangi saya untuk mendapatkan cacing minuman keras. Wanita tua, kamu terlalu lembut. Bersambung.